Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang distribusi probabilitas diskrit. Sebelumnya kita lihat dulu gambar-gambar berikut ini. Kalian tentu pernah menggunakan dadu untuk bermain ular tangga atau monopoli. Pada permainan ini, saat kalian melakukan pelemparan, tentunya berharap angka tertentu akan muncul dari pelemparan tersebut. Asik ya? Nah, kemudian di antara kalian juga pasti ada yang pernah menggunakan aplikasi belanja online. Tentunya kita akan menghadapi kemungkinan barang yang kita terima itu mengalami kerusakan selama perjalanan. Semua contoh kejadian-kejadian tersebut dapat kita analisis berapa probabilitasnya. Untuk memahami semua itu, kita perlu belajar materi-materi berikut ini. Nah, pada distribusi probabilitas diskrit ini, yang kita pelajari ada dua garis besar, yaitu fungsi probabilitas dan distribusi probabilitas. Yang pertama, fungsi probabilitas. Dalam suatu percobaan, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi itu dapat kita nyatakan dengan simbol atau lambang X1, X2, X3. Jadi X-nya itu menyatakan percobaannya. Percobaannya bisa sampai berapa banyak percobaannya, itu adalah nilai X-nya. Misalkan X1 percobaan ke-1, X2 percobaan kedua, dan seterusnya. Sedangkan besar probabilitas dari setiap peristiwa itu dapat dinyatakan dalam P. Jadi P1, P2, P3. P1 itu berapa besar probabilitasnya, P2 berapa besar probabilitas yang kedua, P3 berapa besar probabilitas yang ketiga, dan seterusnya. Nah, sehingga nilai P itu berkisar antara 0 dan 1. Atau 0 kurang atau sama dengan PI kurang atau sama dengan 1. Kemudian sigma I sama dengan 1 sampai N, nilai PI-nya itu sama dengan 1. Artinya, nilai probabilitas itu dijumlahkan semuanya berjumlah 1. P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah titik-titik sampai berapa banyak probabilitasnya. Itu jumlah semuanya itu sama dengan 1. Nah, misalkan X suatu variabel acak diskrit dengan nilai-nilai X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Suatu fungsi fx sama dengan P, X sama dengan X, disebut fungsi probabilitas dari X jika memenuhi syarat-syarat. Nah, ini syaratnya yaitu fx lebih atau sama dengan 0 untuk semua X. Kemudian, sigma I sama dengan 1 sampai N, fxi itu sama dengan 1. Selanjutnya, distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas ini dapat kita nyatakan dalam 3 bentuk, yaitu tabel distribusi probabilitas, tabel fungsi probabilitas, dan grafik distribusi probabilitas. Tabel distribusi probabilitas bentuknya seperti ini. Jadi misalkan ada peristiwa apa yang mungkin terjadi ini pada kasus pelemparan 2 uang logam. Peristiwa yang mungkin kan ada muncul angka 2 kali, angka dan gambar, gambar dan angka, atau gambar dan gambar. Kemudian banyak sisi gambar yang muncul. Kalau AA sudah jelas tidak ada gambar kan. Kemudian AG gambarnya 1, GA gambarnya 1, dan GG gambarnya 2. Nah, jadi seperti ini tabel distribusi probabilitas. Kemudian cara menyatakan berikutnya yaitu dengan tabel fungsi probabilitas. Masih berupa tabel juga, di mana baris pertama itu menunjukkan X, yaitu pada kejadian yang tadi 012, yaitu menunjukkan berapa banyak sisi gambar. Berapa banyak sisi gambar. Sehingga probabilitas dari munculnya sisi gambar sebanyak 0 atau tidak ada muncul gambar itu 1/4. Kenapa 1/4? Karena nilai 0 itu ada 1. Sementara banyaknya kemungkinan yang terjadi itu ada 4, jadi 1/4. Kemudian probabilitas dari munculnya satu gambar, X sama dengan 1, itu adalah 2/4 atau sama dengan 1/2. Dan probabilitas muncul 2 gambar adalah 1/4 juga,
Sehingga kalau dijumlahkan total semuanya ini sama dengan 1. Itu tabel fungsi probabilitas. Nah, kemudian yang terakhir, cara menyatakan yang ketiga yaitu dengan grafik distribusi probabilitas. Ini kita buat grafik, sumbu X itu menunjukkan banyak muncul sisi gambar, kemudian sumbu Y menunjukkan probabilitas. Ini bisa dalam bentuk diagram batang maupun bentuk diagram titik ini. Nah, kemudian dari sini kita harus perhatikan dalam membuatnya itu skalanya ya. Skalanya dari 0, 1, 2, atau 0, seperempat, dan setengah. Nah, selanjutnya guru minta kalian membentuk tim atau kelompok dengan isi 3 orang anggotanya. Kemudian kalian pikirkan, diskusikan skenario apa yang bisa kita gunakan dalam konsep ini. Nanti pada pertemuan yang akan datang, Pak Guru minta kalian presentasi selama 10 menit. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.